Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NIM R1B121050. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya sebelumnya, yaitu kelompok 1 dengan judul materi survei tanah, erosi dan perencanaan konservasi. Untuk mempersiapkan waktu, langsung saja pada materinya. Definisi tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi serupa himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang tersementasi satu sama lain, disertai zat dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel tersebut. Jenis peta tanah. Jenis peta tanah terdapat 4 macam. 1. Peta tanah bersimbolkan titik atau bisa disebut point soil maps. Peta yang menunjukkan lokasi titik pengamatan yang sesungguhnya dilakukan disertai dengan nama taksa atau kelas tanah atau satu atau lebih sifat-sifat tanah. Peta ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu dapat menyajikan secara langsung apa saja dan di mana telah dilakukan pengamatan. Kedua, peta tanah poligon kelas areal. Daerah survei dibagi atas beberapa poligon dengan menggunakan garis batas secara tegas. Masing-masing poligon diberi simbol dengan nama kelas dan tiap-tiap kelas dijelaskan dalam legenda. Ketiga, peta lapangan kontinu yang dibuat dengan metode interpolasi. Peta ini umumnya disajikan dengan isolin atau pada grid halus model raster. Peta ini memperlihatkan kontinuitas sebaran sifat tanah yang diduga dengan jalan interpolasi. Keempat, peta lapangan kontinu yang dibuat melalui pengamatan langsung di seluruh daerah survei. Menurut cara penyajian, peta adalah suatu representasi gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil. Dan dari definisi di atas terdapat 3 hal penting yang harus dipahami, yaitu 1. Adanya penggambaran objek yang terdapat di muka bumi. Kedua, adanya proyeksi dari permukaan bumi yang berbentuk tidak datar ke dalam bidang datar. Ketiga, objek-objek yang digambarkan diperkecil dengan skala. Berdasarkan intensitas pengamatan intensitas survei dengan intensitas tinggi melibatkan pengambilan sampel tanah yang lebih sering dan mendalam di berbagai lokasi di wilayah yang diteliti. Pengamatan sedang. Survei dengan intensitas sedang melibatkan pengambilan sampel tanah secara berkala di seluruh wilayah, tetapi dengan jarak yang lebih besar antara lokasi pengamatan. Pengamatan rendah atau low intensity survey. Survei dengan intensitas rendah terbatas pada pengamatan tanah yang sangat umum dan luas, mungkin hanya mencakup data dasar seperti jenis tanah dan topografi. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya atau saudara saya atas nama Muhammad Sawal. Ya, mungkin saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan zikir fikir amal saleh walahul muwafiq ila aqwamit. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara saya Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Yasin dengan NIM R1B121004. Berdasarkan intensitas pengamatan, survei pencitraan tanah atau remote sensing surveys menggunakan teknologi pencitraan seperti citra satelit atau drone dapat memberikan informasi tentang karakteristik tanah di wilayah yang luas tanpa pengambilan
sampel tanah fisik. Ini dapat memberikan gambaran umum tentang tanah dan digunakan dalam pemetaan tanah regional. Klasifikasi kesesuaian lahan (FAO). Evaluasi kesesuaian lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata guna tanah. Inti evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang dimintai oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian atau kemampuan lahan untuk jenis penggunaan lahan tertentu. Berdasarkan teknik pelaksanaannya, tanah adalah objek yang sering disurvei dalam berbagai konteks, termasuk pertanian, konstruksi, ilmu lingkungan, geologi, dan banyak bidang lainnya. Berikut ini adalah beberapa teknik pelaksanaan survei tanah yang umum digunakan, yaitu ke-1, survei lapangan atau field survey. Yang kedua, survei morfologi, survei fisik, pengambilan sampel tanah, analisis laboratorium, analisis kimia, analisis tekstur, analisis biologi, pengukuran geofisika, resistivitas, penembusan gelombang bunyi, elektromagnetik atau EM, penggunaan teknologi, citra satelit, sistem informasi geografis atau SIG, teknologi drone, pemetaan tanah digital, dan teknologi geospasial dan pemetaan GPS. Lanjut, legenda peta tanah. Legenda peta tanah berfungsi sebagai mengidentifikasikan sebuah satuan peta serta memberikan informasi tentang satuan-satuan yang terdapat dalam suatu peta tanah. Satuan peta tanah ditandai dengan simbol unik, warna, nama atau atribut lainnya. Legenda peta sangat bermanfaat untuk memudahkan dalam membaca peta. Legenda peta tanah terdiri atas dua bagian, yaitu simbol dan uraian atau deskripsi. Di dalam uraian terkandung informasi penting mengenai tanah masing-masing. Satuan yang digambarkan oleh simbol peta. Informasi tersebut meliputi legenda tanah. Yang pertama, keadaan drainase, kedalaman tanah, kedalaman erosi, tekstur tanah, kedalaman batuan, warna dan karatan, aspek kesuburan atau pH, salinitas, dan relief mikro. Lanjut, klasifikasi tanah dan teknik survei tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah objek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah. Definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk pengelolaan tanah, kriteria yang menentukan pengelolaan tanah, hingga penerapan di tanah. Lanjut, klasifikasi tanah dan teknik survei tanah. Klasifikasi tanah merupakan cara cerdas yang dibuat oleh para ahli tanah dalam memudahkan identifikasi jenis tanah. Tujuannya untuk mengatasi masalah perbedaan jenis tanah yang jumlahnya dapat mencapai jutaan jenis pada skala pengenalan yang terkecil. Caranya dengan mengumpulkan dan mengelompokkan tanah berdasarkan kriteria mengenai kesamaan dan kemiripan. Melalui klasifikasi tanah sistematik, pengelompokan tanah, pengelompokan tanah dapat diketahui. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.